Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Radmeli pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai mekanisme pewarisan sifat, khususnya persilangan monohibrid. Tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, menganalisis mekanisme pewarisan sifat. Yang kedua, membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang diberikan. Mekanisme pewarisan sifat itu berkaitan dengan hukum Mendel. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan biologi yang berasal dari Austria yang bernama Gregor Mendel. Dia melakukan penelitian menggunakan kacang ercis atau kacang polong. Kenapa dia menggunakan kacang ercis? Itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, tanaman ini mudah tumbuh di mana saja. Yang kedua, umurnya pendek. Dalam beberapa waktu, dia bisa menghasilkan keturunannya yang banyak. Yang ketiga, dia memiliki bunga sempurna. Artinya, dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik sehingga mudah melakukan penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang. Kemudian dihasilkan keturunan yang bervariasi. Misalnya dalam hal bunga. Tanaman ercis memiliki bunga yang beraneka ragam. Ada yang berwarna merah, putih, ungu, dan lain-lain. Bijinya juga bermacam-macam. Ada yang memiliki biji bulat dan biji keriput. Bahkan kulit buahnya juga beraneka ragam. Ada yang datar dan ada yang bergelombang. Karena alasan ini, makanya Mendel memilih kacang ercis atau kacang polong untuk menemukan prinsip-prinsip pada pewarisan sifat. Sebelum kita masuk kepada mekanisme pewarisan sifat, kita perhatikan dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Yang pertama, induk mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Gen terdiri dari dua macam, yaitu gen dominan yang bersifat kuat, dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya warna ungu, dilambangkan dengan U besar. Kemudian gen resesif yang bersifat lemah, dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya gen warna putih, dilambangkan dengan U kecil. Lambang U besar dan U kecil ini disebut alel. Yang ketiga ada genotip. Genotip itu adalah informasi genetik suatu individu. Dia selalu berpasangan. Jadi, misalnya genotip ada yang U besar alelnya disebut genotip homozigot dominan. Genotip dengan alel U besar U kecil disebut genotip heterozigot. Genotip U kecil disebut genotip homozigot resesif. Yang keempat adalah fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang bisa kita amati, misalnya warna bunga, bentuk buah, bentuk biji, dan lain-lain. Yang kelima adalah parental. Parental adalah induk. Yang keenam filial atau keturunan. Yang ketujuh adalah gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Pada persilangan monohibrid, pembentukan sel gamet itu terjadi pemisahan secara bebas atau secara segregasi. Kita lihat bagaimana persilangan pada monohibrid dominan. Misalnya kita silangkan tanaman berbunga ungu dengan tanaman yang berbunga putih. Genotipnya memiliki alel U besar dan U kecil. Gamet, pada pembentukan gamet, genotip dia akan memisah secara bebas. Karena gametnya memiliki alel U besar, jadi gametnya ada satu, alelnya cuma ada U besar saja. Dan U kecil, gametnya memiliki alel U kecil. F1 adalah gabungan dari gamet U besar dan U kecil atau U besar, U kecil. Fenotip untuk F1 ini sesuai dengan induk yang dominan. Induk yang dominan berwarna ungu, maka F1-nya berwarna ungu. Jika F1 kita silangkan dengan sesamanya, kita jadikan dia induk yang kedua. Jadi, induk yang berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil disilangkan dengan induk yang berwarna ungu juga dengan genotip U besar U kecil. Perhatikan, gamet kalau dia bergenotip heterozigot, gametnya ada dua, U besar dan U kecil. Yang ini juga ada dua, U besar, U kecil. F2-nya kita silangkan satu persatu. U besar kita silangkan dengan U besar, jadi U besar, U besar. U besar disilangkan dengan U kecil, jadi U besar, U kecil. Yang U kecil kita silangkan dengan U besar, jadi U besar, U kecil. U kecil kita silangkan dengan U kecil, tetap U kecil, U kecil.
Jadi kita peroleh U besar 1, U besar U kecil 2, U kecil 1 untuk genotip. Jadi genotipnya 1:2:1. Fenotip atau sifat yang tampak itu adalah bunganya warna ungu 3 dan bunga warna putih 1. Berarti perbandingan fenotip 3:1. Jadi kita peroleh perbandingan genotipnya 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Selanjutnya persilangan monohibrid intermediate. Intermediate berarti kedua-dua gen sama kuatnya. Perbedaannya dari yang dominan tadi, pada F1 fenotipnya adalah campuran dari fenotip induk. Tadi induknya warna ungu disilangkan dengan warna putih, diperoleh fenotip keturunan pertama warnanya ungu muda. Nah, selanjutnya jika yang ungu muda ini pada F1 dijadikan induk, disilangkan dengan ungu muda, U besar U kecil, U besar U kecil, dipersilangkan seperti tadi, diperoleh F2 dengan genotipnya sama dengan yang dominan, tapi fenotipnya sekarang berbeda. Ungu 1, ungu muda 2, dan putih 1. Jadi perbandingan genotip dan fenotipnya sama, 1:2:1, atau 25% banding 50% banding 25%. Contoh soal. Persilangan monohibrid dominan warna mawar merah dengan mawar putih dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga berwarna 48 bunga pada F2. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah, kita buat dulu bagan persilangan. Induknya merah dan putih. Gametnya M besar, gamet M besar. M kecil, gamet M kecil, diperoleh F1, M besar, M kecil. Ini kita jadikan induk yang kedua. Sehingga diperoleh F2-nya, merahnya ada 3, putihnya 1. Ini perbandingannya 3 merah banding 1 putih. Jika keturunannya ada 48 bunga, maka yang berwarna putih ini 1. Perbandingan putih 1, seluruhnya ada 4, berarti 1/4 dikali 48, jadi ada 12 bunga yang berwarna putih. Contoh persilangan yang kedua yang bersifat intermediate. Sama, merah dan putih, tapi sifatnya intermediate, diperoleh F1-nya warna merah muda. Jika merah muda disilangkan dengan merah muda, F2-nya diperoleh merah 1, merah muda 2, putih 1. Jadi jawaban yang benar adalah merah, merah muda, dan putih kalau dia bersifat intermediate. Agar kamu lebih paham mengenai persilangan monohibrid, silakan dikerjakan latihan. Yang pertama, tanaman bunga pukul 4 berwarna kuning disilangkan dengan tanaman berwarna putih. Ternyata semua keturunannya berwarna kuning muda. Ingat, berarti ini tadi bersifat, kalau F1-nya campuran dari induknya, berarti dia bersifat intermediate. Jadi silahkan dibuatkan ini diagram persilangannya seperti contoh soal tadi, dan bagaimana perbandingan genotip dan fenotipnya. Soal yang kedua, tanaman jeruk berbuah manis disilangkan dengan jeruk berbuah asam. F1-nya diperoleh berbuah manis M besar, M kecil. Jika F2 diperoleh keturunan sebanyak 240 keturunan, maka berapakah keturunan yang berbuah manis heterozigot? Berarti manis heterozigot itu yang bergenotip M besar, M kecil. Jadi, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.